Selamat pagi bagi seluruh jemaat Rosipina dan selamat pagi bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami. Dan kami harap minggu depan Anda dapat bergabung lagi bersama kami. Hari ini kita masih ibadah online, ibadah di rumah bersama dengan keluarga. Tapi kita masih dapat bersapa dengan jemaat yang lain melalui live chat yang ada di bawah ini. Silakan Bapak Ibu menyapa saudara-saudari yang mengikuti ibadah dengan mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita melihat kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Terus dukung pelayanan Gereja Baptis Indonesia Rosipina dengan mengirimkan persembahan maupun persepuluhan melalui nomor rekening berikut ini. Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Gunakan masker, sering-sering mencuci tangan Anda menggunakan sabun atau membersihkannya menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, mengkonsumsi makanan yang bervitamin, beristirahat yang cukup, dan berolahraga. Mari kita dukung vaksinasi pemerintahan yang ada. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan pagi hari ini kami dapat beribadah bersama dengan keluarga kami. Dan kami terus Tuhan memohon pertolongan daripada Tuhan, memohon perlindungan daripada Tuhan supaya kami terus diberikan kekuatan kesehatan untuk melakukan seluruh aktivitas kami dan pelayanan kami. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, berikan kami kefokusan hati dan pikiran supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah setiap persembahan kami, hidup kami berikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah ucap syukur dan berdoa. Yang percaya bersama saya dan katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau menaikkan segala pujian dan syukur kita bagi Tuhan. Sebab Dialah Allah yang menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberkati kita, serta menyelamatkan kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu
yang selamatkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku bagi-Mu ya Yesus. Dengan apakah, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur. Katakan hanya bagi-Mu ya Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan kita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, dimuliakan
pujian dan syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu. Sama-sama katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan, ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Benar Tuhan, kami mau lebih lagi menaikkan pujian penyembahan kami bagimu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Haleluya, amin. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Katakan segala hormat. Yes, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagi
selamanya. Selamanya. Mari kita lihat kebaikan Tuhan lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Betapa dalamnya kasih Tuhan bagi kita. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa lebarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa lebarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa lebarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang indah, firman hidup kekal. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal, sangat indah serta nyata, firman hidup kekal, yang memberi ajaran, tugas kewajiban, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Yesus Kristus telah memberi firman hidup kekal, yang berdosa dengar kini firman hidup kekal, bagimu terbuka jalan hidup baru, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal, firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Mari sama-sama kita berdoa, saudara, untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan kembali penjelasan Tuhan tentang hal-hal yang akan datang yang kami akan harus hadapi, khususnya mengenai apa yang sudah kami lakukan dalam hidup ini, apa yang sudah kami kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, minta pencerahan supaya kami semua yang mendengar ini, yang melihat ini, dapat diberkati dan dapat motivasi yang baru
dan dapat sikap yang baru untuk kami bisa menerapkannya. Demi nama Yesus, amin. Nah, ayat tema kita hari ini terambil dari 1 Korintus, saudara, pasal yang ketiga, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ya. Dikatakan di sana oleh Paulus, ditulis, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 15. Jika pekerjaannya terbakar atau tidak tahan uji, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, saya akan kasih judul khotbah saya ini dengan 2 kata penting di dalam ayat tadi, saudara. Upah atau tidak mendapat upah. Atau kalau saya boleh ganti istilahnya yang di belakang, upah atau kerugian. Saudara boleh pilih yang mana. Nah, saudara bisa melihat ya, dalam konteks ayat ini, 1 Korintus pasal yang ketiga, sebenarnya Paulus sedang berbicara mengenai pengajaran eskatologi. Saudara pernah tahu ya, ada pengajaran dalam dunia teologi itu yang namanya pengajaran hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi, tapi hal-hal yang akan datang. Itu dibangun dari berbagai ayat dalam Alkitab untuk menjadi pengajaran eskatologi. Nah, lebih tepatnya, saudara, pengajaran ini fokus kepada satu pengadilan yang dinamakan dalam Alkitab dengan istilah Yunani pengadilan yang namanya bema. Nah, di Korintus inilah, saudara, Paulus banyak berbicara mengenai apakah itu bema, apa yang dipakai sebagai dasar di dalam pengadilan Kristus yang dinamakan bema itu. Bahkan di Korintus ini juga, Paulus banyak berbicara dan memberikan contoh-contoh apa saja bentuk-bentuk upah yang akan didapat orang di dalam bema tersebut. Nah, untuk kita melengkapi ayat ini, saudara, kita akan baca banyak ayat berkenaan dengan tentang bagaimana mendapatkan upah dan kenapa orang tidak bisa mendapatkan upah atau mendapatkan kerugian di dalam hidup dan pelayanannya. Mari kita baca, saudara, khususnya di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Kita akan cari tahu apa itu bema. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan oleh Paulus, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara bisa lihat juga dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 10, tapi saya mau fokuskan di Korintus saja supaya tidak melebar. Di sana juga ada istilah bahwa kita semua juga harus menghadap takhta pengadilan Allah. Nah, dalam bahasa Yunaninya di Korintus ditulis bematos to Kristo. Bematos itu artinya takhta atau kursi hakim di pengadilan, di mana hakimnya itu adalah sebenarnya Kristus atau Kristo, to Kristo. Nah, saudara, apa itu bema sebenarnya? Bema itu sebenarnya adalah bukan kursi hakim dalam arti di meja hijau atau pengadilan yang menentukan orang bersalah atau yang harus dihukum. Sebenarnya bema itu dipakai di kalangan orang-orang Yunani, saudara, Yunani klasik. Itu sebenarnya adalah tempat suatu pertandingan di mana wasitnya itu akan menilai setiap peserta yang hadir dalam atletik. Dalam hal ini atletik olimpiade ya, karena Yunani karena berkenaan dengan atletik seperti ini. Nah, wasitnya ini atau hakimnya ini akan menilai siapa yang patut menang, siapa yang patut mendapatkan upah, siapa yang patut mendapatkan penghargaan, dan siapa yang ditolak sebagai pemenang. Jadi sebenarnya bema ini adalah tempat di mana wasitnya ini bukan untuk menghukum para atlet yang sedang berlomba, tapi dalam rangka dia ingin mencari bibit unggul, dia ingin mencari para pemenang, dia akan mencari orang-orang yang super, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang memang patut mendapat penghargaan. Banyak para teolog setuju, lebih baik kita memakai istilah bema ini kita diterjemahkan bukan pengadilan Kristus dalam arti meja hijau, tapi bema ini diterjemahkan sebagai panggung penilaian, kursinya wasit yang bertugas untuk menilai dan memberikan hadiah kepada para pemenang. Saya punya satu buku sebenarnya ya. Buku ini dikarang oleh Wilmington. Saudara pernah baca buku ini? Ya, buku ini cukup tebal, berbicara mengenai eskatologi, banyak hal yang dibahas dalam eskatologi.
Tapi khusus di halaman 32, saya akan bacakan saja buku ini ya. Di halaman 32, Wilmington ini dia berkata begini, di dalam arena-arena pertandingan yang besar, ada sebuah kursi tinggi tempat duduk wasit yang memimpin lomba tersebut. Sesuai perlombaan, peserta-peserta yang berhasil akan berkumpul di depan bema untuk menerima hadiah atau mahkota mereka. Bema bukanlah bangku pengadilan tempat orang dijatuhi hukuman. Bema adalah kursi tempat pemberian hadiah. Demikian juga dalam tulisannya, Wilmington dia mengatakan, takhta pengadilan Kristus bukanlah suatu bangku pengadilan dalam arti meja hijau. Nah, kita mendapatkan informasi sedikit bahwa dalam bema ini, saudara, Kristus ini dijadikan bukan hanya sebagai sebagai hakim, tapi sebagai wasit atau juri yang menilai kehidupan orang-orang yang masuk ke dalam bema tersebut. Nah, siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam pengadilan Kristus itu? Nah, kita lihat lagi dalam 2 Korintus tadi yang kita sudah baca, ayat yang ke-10, pasal yang ke-5. Ada kata kita semua, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Nah, kata kita semua ini berarti kan sebenarnya orang yang diajak berbicara plus orang yang juga berbicara dalam surat ini. Berarti Paulus juga termasuk di dalam orang yang masuk dalam takhta pengadilan Kristus. Dan jemaat Korintus adalah orang-orang yang masuk dalam pengadilan Kristus. Singkatnya, ya, ayat ini ingin menjelaskan kepada kita semua orang Kristen yang sudah lahir baru, semua orang percaya, dia akan dimasukkan ke dalam satu pengadilan yang dinamakan pengadilan Kristus. Bukan hanya orang Kristen yang awam saja sebagai jemaat, tapi juga para hamba Tuhan seperti kayak rasul kan, Paulus kan di posisinya adalah sebagai rasul, nabi, pastor, ya, pendeta, kardinal, paus, siapapun juga yang menamakan dirinya adalah orang percaya, dia harus mau tidak mau akan masuk ke dalam pengadilan Kristus. Roma 14 juga ayat yang 10 ada juga ayat yang mengatakan sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Nah, kita semua juga ditujukan bukan hanya untuk orang jemaat yang ada di Korintus, tapi juga jemaat yang ada di Roma. Berarti kita semua ini adalah kita semua yang menamakan dirinya orang Kristen, khususnya orang Kristen yang sudah lahir baru, pelamba Tuhan, majelis-majelis, dan orang-orang percaya. Saudara bisa membedakan antara pengadilan khusus orang-orang percaya dan pengadilan, saya pernah khotbah juga ya di gereja ini tentang pengadilan terakhir yang ditulis dalam Matius pasal yang ke-25 itu loh. Yang ada perbedaan antara kambing dan domba, lalang dan gandum. Ya, ada orang-orang Kristen kan orang Kristen yang palsu, orang Kristen yang KTP, mereka orang Kristen yang belum lahir baru, orang Kristen yang ikut-ikutan. Nah, mereka tidak masuk ke dalam bema, tapi mereka masuk ke dalam pengadilan takhta putih atau masuk ke dalam pengadilan terakhir yang ditulis dalam Wahyu 20 atau dalam Matius pasal yang ke-25. Nah, kapan waktu pengadilan Kristus ini dilakukan? Apakah setelah orang meninggal sekarang, saudara? Setelah orang percaya meninggal sekarang, langsung masuk ke dalam pengadilan Kristus? Mari kita lihat dan kita tanya kepada Tuhan Yesus yang tahu banyak ya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 14 dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang digambarkan adalah orang yang suka mengundang orang-orang miskin, orang yang cacat untuk dia bisa memberikan makan kepada mereka. Nah, cantik sekali ya, Yesus dia berkata begini, kalimatnya sangat bagus. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Jadi kalau ada orang yang sekarang memberikan sesuatu, apapun yang sudah berikan kepada dia, dan dia adalah orang yang tidak mungkin membalas itu kepada saudara, balas budi kepada saudara, maka Yesus berkata apa? Berbahagialah karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepada kamu, sebab engkau akan mendapat balasnya kapan? Pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, pertama-tama kita mendapatkan informasi dari Tuhan Yesus bahwa nanti semua yang dilakukan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang Kristen, baik kepada orang Kristen juga maupun kepada orang yang non-Kristen, kepada siapapun juga, itu akan mendapatkan balasan. Kapan? Pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, dalam pengajaran eskatologi,
kebangkitan orang-orang percaya atau kebangkitan orang-orang benar ini waktunya berdekatan dengan pengangkatan gereja atau yang kita kenal dengan pengajaran rapture, ya, pengangkatan. Saudara bisa lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, saudara, ayat yang ke-16, 17, dan seterusnya. Misalnya ayat yang ke-16, ya, saya akan kutip-kutip saja karena banyak sekali ayat yang kita harus baca. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17, bagian A. Sesudah itu, kronologisnya, kita yang hidup, yang masih tinggal di planet ini, di planet bumi ini, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Jadi kebangkitan orang-orang benar dulu, baru ada pengangkatan. Diangkat kemana? Diangkat ke sorga. Jadi kapan upah itu diberikan? Pada waktu hari kebangkitan. Saya rasa bukan prosesnya dibangkitkan langsung dikasih upah, bukan. Dimasukkan ke dulu satu tempat. Nanti kita akan cari tahu, saudara, ya. Kita akan baca lagi, kita akan kumpulkan dulu beberapa ayat. Khususnya tadi saya sudah bilang di Korintus Paulus berbicara banyak tentang bema. Kita akan lihat dalam pasal yang keempat, ya, dalam 1 Korintus ayatnya yang kelima. Dikatakan di sini, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Jadi penghakiman itu belum ada sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai Tuhannya datang. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus datang. Ini bukan berarti, kan ada dua jenis Yesus datang. Datang dengan bersama dengan mempelai gerejanya, ya, mau mengakhiri dunia ini, dan datang sebagai, digambarkan seperti pencuri yang diam-diam, yang waktunya tidak diketahui, datang, tapi ini diam-diam untuk apa? Mengangkat gerejanya yang berhubungan dengan kebangkitan orang-orang benar. Nah, pastilah kalau kita memang mau merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 14 ayat 14 tadi, pastilah ini berbicara mengenai Tuhan datang dalam arti dia datang untuk mengangkat gerejanya. Ayat 5 bagian B, maka tiap-tiap orang katanya akan menerima pujian dari Allah. Kapan? Setelah Tuhan datang menjemput gerejanya, baru ada pembagian hadiah di sana. Di sini menarik, ya, nggak diistilahkan dengan upah, tapi diistilahkan menerima pujian. Penghargaannya bentuknya tuh pujian. Engkau adalah hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang tidak malas, hamba yang berprestasi, hamba yang bisa dipercaya. Pujian, saudara. Kapan? Nanti setelah pengangkatan gereja itu, setelah Tuhan datang mengangkat gerejanya. Nah, kita baca lagi dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Nanti saudara, kalau saudara bawa punya Alkitab, saudara bisa lihat dalam ayat yang kedua. Pasal 22 dalam Wahyu ini konteksnya adalah berbicara mengenai Yerusalem baru. Nah, Yerusalem baru ini, ya, dalam hubungannya dengan Yerusalem baru ini, Yesus dia berkata begini, ya, ini sebenarnya adalah yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Nah, dalam hubungannya dengan upah, Yesus dia berkata begini, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada siapa? Kepada setiap orang, terutama kepada orang Kristen, ya, karena konteksnya bema ini adalah untuk orang-orang percaya. Kepada setiap orang percaya menurut perbuatannya. Jadi perbuatan kita ini sekarang diperhitungkan, ada kredit poinnya di mata Tuhan. Apa yang kita buat, apa yang kita katakan, apa yang kita putuskan. Jadi kapan dong bema itu? Nah, nanti saya akan buat skemanya kepada saudara. Tapi saudara, paling tidak saudara mendapatkan informasi dari beberapa ayat yang tadi kita sudah baca, bahwa bema itu adalah waktunya itu setelah pengangkatan, kebangkitan orang benar, lalu ada pengangkatan, ya. Tuhan Yesus dia berkata, aku akan datang dan akan membalaskan kepada setiap orang. Dia datang dulu membawa gerejanya untuk apa? Untuk diberikan upah, untuk dinilai. Di panggung penilaian itu yang namanya bema. Nah, pertanyaannya, ini sesudah atau sebelum perkawinan anak domba? Mari kita baca Wahyu 19 ayat yang ke-7. Di sana diinformasikan tentang perkawinan anak domba. Ada acara di sorga yang namanya perkawinan anak domba. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia,
karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya, dalam hal ini pengantinnya adalah orang percaya, yaitu gerejanya, telah siap sedia. Namun dalam ayat yang ke-8 digambarkan pengantinnya itu dengan sangat spesifik. Kita mendapatkan informasi banyak sekali di ayat yang ke-8 tentang menjelang perkawinan anak domba. Perhatikan ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi sebelum mereka masuk ke dalam perkawinan anak domba, gereja Tuhan ini atau orang percaya ini dipakaikan, diistilahkan dipakaikan kain lenan halus. Nah, ini adalah di dalam kurung, saudara bisa baca di situ yang ada warna biru. Di kain lenan halus ini adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kita percayakan semua bahwa keselamatan kita bukan dari perbuatan. Kita setuju itu, ya. Nah, bagaimana? Nah, perbuatan kita itu dihitung sebagai upah. Apa yang kita buat memperkenan hati Tuhan sebagai upah, yang digambarkan di sini adalah orang yang dipakaikan seperti lenan halus. Jadi, bema itu adalah setelah rapture, ya, saya akan gambarkan aja ya. Ini ada gambarnya. Setelah rapture, kebangkitan orang percaya, lalu setelah rapture masuk surga. Nah, sebelum perkawinan anak domba itu ada acara yang namanya bema, pengadilan Kristus. Ya, saudara, saya berharap saudara bisa memahami waktunya dan tempat bema itu sendiri. Nah, berarti saudara, saya mau ambil kesimpulan sementara begini. Berarti orang yang masuk bema itu adalah orang-orang percaya yang sudah memakai tubuh kebangkitan. Kan konteksnya tadi kan sudah kebangkitan, ya. Jadi orang-orang benar, orang-orang Kristen yang lahir baru, yang sudah diberikan tubuh kebangkitan, bukan tubuh seperti ini. Tubuh yang bisa beradaptasi di dalam kerajaan sorga, yang namanya tubuh kebangkitan. Nah, kan nggak mungkin di bema itu ketika orang sudah memakai tubuh kebangkitan, ketika dia didapati ada kesalahan dalam hidupnya, lalu diusir masuk ke neraka. Maka doktrin ini akan menjadi acak-acakan, saudara. Maka nggak mungkin, saudara, orang yang masuk bema itu masuk neraka. Jadi bema itu adalah bukan tempat penghukuman, tadi sudah katakan berulang-ulang. Tapi bema itu adalah panggung yang menilai setiap orang percaya seluk-beluk, ya, sikap, apa yang dilakukan, perkataan, bagaimana cara mengelola kehidupan ini di dalam bema itu akan dinilai secara detail oleh Tuhan. Nah, tadi saya sudah katakan juga bahwa di bema ini adalah sebenarnya panggung penilaian atas suatu pertandingan atau perlombaan yang diadakan oleh Tuhan kepada orang Kristen. Apa yang dilombakan dalam hidup ini? Banyak, saudara. Tuhan mau kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, misalnya. Siapa di sini duluan kita berbuat baik kepada orang lain? Kalau ada orang yang membutuhkan, aku dulu yang tolong dia. Itu satu kesempatan. Ya, ada ayatnya dalam Galatia 6 misalnya ayat 9-10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai, kita akan mendapatkan upah jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara sudah berlomba-lomba berbuat baik? Apakah berbuat baik menjadi kesukaan bagi saudara? Itu ada credit point-nya, saudara. Ada nilai yang akan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Lalu yang kedua, berlomba-lomba untuk hidup kita memperkenan hati Tuhan. Adakah di antara saudara yang coba hidupnya itu dari hari ke hari coba untuk memperkenan hati Tuhan, biar hidupnya itu bisa menyenangkan Tuhan? Ya, di satu ayat sebelum Paulus berbicara mengenai bema, di 2 Korintus pasal 5, saudara, ayat 9, tadi kita kan baca 10. Ayat 9, Paulus pernah berbicara begini, sebab itu kami juga berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini, maksudnya masih hidup, dan kami diam di luarnya, maupun sudah meninggal maksudnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, berkenan di sini artinya luas. Berkenan itu memperkenan Tuhan dalam arti kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Nggak sembarangan kita menggunakan keuangan kita.
mengelola keuangan, dan juga mengelola waktu kita dengan baik. Supaya punya nilai-nilai kekal yang kita tinggalkan dalam waktu-waktu yang kita sudah putuskan. Mengelola talenta atau potensi yang ada dalam diri kita, bagaimana bisa melebarkan kerajaan Allah dengan apa yang saya punya ini. Kalau saudara memikirkan hal-hal yang kekal, maka nilai yang saudara lakukan, putuskan itu juga punya nilai kekal di mata Tuhan. Mari kita berlomba-lomba untuk berbuat baik dan memperkenan hati Tuhan. Nah, ada lagi orang yang berlomba-lomba di dalam, saudara, dia menampilkan atau menghasilkan sifat Kristus dalam dirinya. Ada kasih, bisa mengontrol diri, apalagi Kristus sifat-sifatnya sesuai dengan gereja ini punya visi misi kan, jemaat yang berkarakterkan Kristus. Nah, ketika orang sampai kepada sasaran itu ada poinnya sendiri. Supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk mencapai hal itu. Nah, orang yang berusaha mengusahakan dirinya menampilkan atau menghasilkan sifat Kristus itu bukan hal yang mudah. Ditulis dalam 1 Korintus pasal 9 misalnya ya, ayat yang ke-25, dalam konteks pertandingan dikatakan orang menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita mengontrol dirinya agar kita bisa berhasil menghasilkan sifat Kristus. Nah, itu ada poinnya sendiri, ada hitungannya sendiri. Bahkan bukan hanya dihitung oleh Tuhan, di sana dikatakan kita mendapatkan mahkota abadi kalau kita bisa menampilkan dari hari ke hari sifat Kristus dalam diri kita. Luar biasa ya, Tuhan banyak banget bonus yang dijanjikan kepada orang percaya yang berusaha hidupnya memperkenan hati Tuhan. Ada lagi, saudara, misalnya di Yakobus pasal 1, saya baca, ada orang-orang tertentu yang setiap saat, saudara, kalau dia ada tekanan dalam dirinya, dia mengeluh, dia memprotes Tuhan, bahkan dia menyangkal Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang murtad, yang tidak tahan dalam tekanan-tekanan. Tapi Tuhan berjanji kepada setiap orang yang ada di bawah tekanan, di bawah pencobaan, kalau mereka bisa berhasil tekun saja. Tekun dalam bahasa Yunani-nya adalah dalam konteks Yakobus pasal 1, hypomone. Kalau mereka mengambil keputusan untuk tinggal diam, tidak lari, dan mereka itu minta hikmat dan kekuatan daripada Tuhan, maka apa yang terjadi? Kalau mereka lulus, mereka punya sifat yang namanya sabar. Nah, sifat sabar ini, saudara, dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, memiliki poin tersendiri. Dia dikasih mahkota, namanya mahkota kehidupan. Nah, selanjutnya, dalam konteks pelayanan, saudara mungkin ada yang sukanya mencari jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa apa yang saudara lakukan itu tidak sia-sia. Kalau saudara menginjili orang, menyelamatkan orang, memenangkan jiwa bagi Kristus, terutama orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Maka saudara akan mendapatkan mahkota kemegahan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Dan kalau ada orang di antara kita yang pelayanannya sungguh-sungguh dan memberikan pelayanan terbaik bagi Tuhan, khususnya dalam konteks memuridkan orang, mengembalakan orang, mendewasakan orang, membimbing orang supaya dia mengenal Kristus, maka bukan hanya dihitung sebagai grade point, tapi juga dia mendapatkan mahkota kemuliaan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Ada banyak hal yang saya ingin kasih tahu kepada saudara, tapi saya mau gambarkan sedikit bahwa Bema ini adalah tempat pertandingan orang Kristen di arena yang namanya planet bumi ini, supaya kita berlomba-lomba berbuat baik, memperkenan Tuhan, baik dalam hidup maupun dalam pelayanan kita. Nah, kita masuk ke dalam poin kedua, saudara. Tadi saya sudah janjikan kepada saudara ingin mengupas tentang apa dasar atau alasan yang dipakai oleh Kristus di dalam bema atau dalam pengadilan Kristus untuk orang-orang percaya. Nah, menarik sekali saudara ya untuk didalami. Paulus sangat tegas dalam hal ini. Pengajaran tentang keselamatan dan tentang upah. Dia sangat membedakan antara soteriologi yang dia bahas di beberapa suratnya dengan eskatologi yang dia juga dibahas banyak dalam Korintus. Misalnya keselamatan. Dia berkali-kali berbicara tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu bukan didapat dari pekerjaan manusia, dari perbuatan manusia. Bukan hasil pekerjaan atau hasil daripada prestasi manusia, tapi dari kasih karunia. Kasih karunia itu berarti diberikan dengan cuma-cuma, secara gratis, karena iman kepada Kristus.
Nah, inilah bedanya dengan agama-agama lain, saudara. Ya, sedangkan upah itu adalah diterima oleh seseorang karena dia bekerja. Orang yang malas, dia nggak bakalan mendapatkan upah. Kalau dia mendapatkan upah karena walaupun dia malas, itu dia makan gaji buta, makan upah yang buta. Jadi Tuhan Yesus juga menghitung semua orang yang berjerih lelah dan yang tidak berjerih lelah. Orang Kristen yang rajin, orang yang Kristen yang giat, yang berjerih lelah, dan orang Kristen yang bermalas-malasan. Dibedakan oleh Paulus dalam hal keselamatan dan dalam upah. Nah, inilah bedanya dengan orang yang ada di agama lain. Kalau di agama lain kan dia berlomba-lomba berbuat baik untuk memperoleh keselamatan karena dia belum selamat. Dia berlomba-lomba ya melakukan sesuatu yang kira-kira dipertimbangkan oleh Tuhan sebagai penebusan dosa sehingga dia menjadi tiket untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, untuk selamat. Kalau kita kan beda. Kita selamat bukan karena pekerjaan dan perbuatan kita, tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sudah menebus kita, sudah menebus dosa kita dan mengampuni kita. Kalau kita percaya dosa kita sudah diampuni, ya, kita tekan kontrak dan kita mengatakan, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sanalah dimulai kehidupan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang saudara bangun, apa yang saudara putuskan, apa yang saudara buat, ini diperhitungkan seluruhnya. Sebenarnya Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 juga sudah berbicara mengenai perbedaan antara keselamatan dan upah. Cuma banyak orang yang mungkin tidak memperhatikan karena tidak terlalu menyolok Paulus mengatakan hal ini. Mari kita baca ayat 10 sampai 11 ya. Dikatakan dalam pasal 3, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Nah, dia pakai istilah meletakkan dasar itu adalah permulaan daripada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia umpamakan dirinya itu seperti membangun sesuatu. Jadi orang Kristen diumpamakan seperti orang yang sedang membangun satu bangunan. Ya, fondasinya itu harus Kristus. Perhatikan. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Fondasinya mungkin sama-sama orang Kristen, sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin lain gereja denominasinya saja. Tapi cara membangun kekristenannya, Kristen yang satu berbeda dengan Kristen yang lain. Nah, ini dinilai sama Tuhan dan ini ada perbedaannya dalam penilaiannya. Perhatikan ya, di dalam ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Nah, apa artinya ia harus membangun di atasnya? Membangun di sini adalah berarti kan membangun hidup, mengisi hidup-hidup kita, bagaimana kita bisa mengisi hidup-hidup kita, dan bagaimana kita berprestasi atau giat dalam pelayanan kita untuk melebarkan kerajaan Allah. Di mana? Dari mana dia mulai hitung? Dari mulai saudara menjadi orang yang percaya. Makanya orang yang belum percaya di sini, saudara harus cepat-cepat percaya kepada Tuhan Yesus, karena di luar Kristus itu kita tidak berbuah apa-apa, kita tidak dinilai apapun, yang kita lakukan tidak dinilai apapun, nol, empty, saudara. Tapi ketika saudara memulai kehidupan saudara menjadi orang percaya, itu seperti suatu orang yang membangun rumah, meletakkan fondasi lebih dulu. Nah, ada orang yang membangun dengan bahan-bahan yang bagus, bahan-bahan yang kokoh, bahan-bahan yang mahal. Ada juga bahan-bahan yang murahan, yang gampang rapuh. Nah, mari kita akan tekuni, dalami sedikit, saudara. Paulus memberi contoh di ayat yang ke-8. Saudara bisa perhatikan di ayat yang ke-8, contohnya di dalam konteks pelayanan misalnya ya. Masing-masing orang kan punya peranannya masing-masing dalam pelayanan. Paulus mengatakan ada yang menanam, ada yang menyiram, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ya, ada yang menginjili orang, ya, memang terpanggil untuk jiwa-jiwa dia, untuk memenangkan jiwa dia terus menanam, saudara, menanamkan benih, ya, dia berkhotbah, dia menginjili orang. Tapi ada beberapa orang yang sudah jadi orang Kristen, orang ini terpanggil untuk dia memulihkan, membina, mengarahkan dia untuk supaya menjadi seperti Kristus dan sebagainya. Di Paulus menggambarkan ada orang yang menanam dan ada orang yang menyiram. Tapi jangan lupa ayat yang ke-7-nya Paulus mengatakan peranan kedua orang ini, saudara, tidak akan berguna kalau tidak ada yang menumbuhkan. Nah, ini umpamanya seperti tumbuh-tumbuhan ya, seperti pohon begitu. Jadi peranan Allah ada dalam hal pertumbuhan,
Tapi Allah juga tidak bekerja sendiri, dalam arti Allah menanam, Allah menyiram, kan tidak. Dikatakan yang menanam dan yang menyiram itu adalah manusia, orang percaya yang sedang membangun kehidupan rohaninya, dan yang menumbuhkan itu adalah Tuhan. Jadi saya kasih matematikanya begini ya, peranan manusia dalam hal ini, contohnya contoh kecilnya menanam dan menyiram, plus Allah yang menumbuhkan, ini kerjasama menjadi satu tumbuhan yang terbangun. Jadi kalau bangun jemaat, bangun kehidupan rohani ya, mengisi pelayanan kita, kita mesti ada peranan kita dan ada peranan Allah. Kita kan tidak sepenuhnya kasih kepada Allah tanggung jawab pelayanan dan hidup ini. Juga Allah juga tidak kasih tanggung jawab kepada kita. Karena kita siapa? Kita ini kan orang yang sebenarnya tidak terlalu banyak yang kuat. Nah, itulah sebabnya dalam pasal 3, saudara, ayat 9, kita ini dinamakan sebagai kawan sekerja Allah. Kawan yang bekerja sama dengan Allah. Ada peranan manusia, tadi ada peranan Allah. Kenapa penting saya lakukan ini, saya katakan ini? Ini penting saya katakan karena banyak orang Kristen yang tidak bisa menghasilkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dia putus asa. Karena begitu berat kayaknya hidup supaya menjadi orang yang baik. Ya, ada yang ekstrim lain, saudara, dia tinggal diam saja, tinggal Allah yang memberikan sifat-sifat. Sekarang saya mau kasih contoh saja. Misalnya kita mau menghasilkan sifat Kristus yang namanya apa? Sabar. Ya, saudara, ketika saudara mau mendapatkan kesabaran, untuk sabar dalam segala pencobaan, dalam tekanan, dalam permasalahan, diomongi sama orang, disalah tafsirkan, ya. Bagaimana saudara bisa sabar? Apakah kesabaran itu bisa didoakan dan bisa diminta dari Tuhan? Coba kasih saya satu ayat saja bahwa kesabaran itu bisa diminta, lalu Tuhan ya secara matang dia kasih langsung kesabaran itu. Kayaknya nggak ada ayat. Banyak ayat yang mengatakan orang sabar itu melebihi seperti seorang pahlawan, ya. Sabar harusnya seperti Ayub, ya, contoh-contohnya. Tapi caranya untuk mendapatkan kesabaran itu Tuhan kasih barang mentahnya. Bahan mentahnya itu pencobaan. Kita dimasukkan ke dalam candrakala di muka dalam pencobaan yang Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita berhasil menjadi orang yang sabar. Nah, disinilah peranan manusia ada, peranan Allah ada. Makanya Allah mengatakan melalui Paulus, kita ini kawan sekerja Allah. Dalam hal apa? Ya, misalnya di konteks Yakobus pasal 1 yang tadi kita sudah baca, orang yang dihimpit dengan berbagai pencobaan, apa yang terjadi? Dia tugasnya hanya tekun saja, tidak lari. Terus dia minta kerjasama Tuhan dalam hal apa? Minta hikmat supaya dia mengerti apa yang dialami ini sebenarnya tidak buruk. Dia minta kekuatan daripada Tuhan supaya dia bisa bertahan. Nah, kalau dia sudah bisa bertekun dan bertahan, hupomone, ya, Tuhan peranannya memberikan hikmat dan memberikan kekuatan. Setelah dia lulus, maka ini bukan hasil kerjasama, bukan hasil kerja kita sendiri, juga bukan hasil Tuhan semua, bukan. Kita memang mempermuliakan Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan kita support dalam hal memberikan hikmat dan memberikan kekuatan. Tapi hasil daripada orang sabar ini adalah hasil daripada peranan manusia sendiri dan Tuhan untuk kita bisa melakukan kehendaknya. Misalnya melakukan kehendak Tuhan yang lain, apa ya, mengampuni, contohnya mengampuni. Di sini siapa yang sudah banyak mengampuni orang? Mengampuni itu adalah gampang diucapkan, gampang dikhotbahkan, tapi sulit sekali dilakukan karena ini sebenarnya kategorinya ini apa ya? Ini adalah pekerjaan ilahi yang Tuhan sendiri yang bisa lakukan. Karena kalau orang nggak punya kasih agape, nggak mungkin kita bisa melakukan ini. Saya kasih contoh ya, ada satu buku yang saya baca tentang pengampunan. Ada satu ibu di mana anak perempuannya ini diperkosa dan dibunuh oleh seorang penjahat di Amerika. Setelah penjahatnya ketangkap, saudara, ibu ini suruh ketemu dengan penjahatnya, suruh melihat, menyaksikan penjahatnya ini. Ya, dia sudah dinasihati oleh para pendeta dan para rekan-rekannya bahwa dia harus mengampuni. Ada Alkitab juga mengatakan dia harus mengampuni. Tapi ibu ini mengatakan, kamu nggak ngalamin. Kamu enak nyuruh saya seperti itu. Ketika saya membayangkan bagaimana anak saya diperlakukan sangat brutal sama penjahat ini, saya kayaknya nggak bisa mengampuni orang ini.
Sampai dia berkata kepada Tuhan, kau boleh suruh apa saja, tapi engkau jangan suruh saya mengampuni orang seperti ini. Nah, saudara lihat ya, ketika dia memang mati-matian melakukan, dia nggak bisa. Tapi Tuhan mengatakan, coba kamu datang ke penjara saja, melihat aja. Sampai di penjara, dia melihat, saudara, penjahatnya itu, dia bilang sama Tuhan, aku nggak bisa mengampuni Tuhan. Tuhan berkata, kamu mau nggak mengampuni? Aku mau mengampuni, tapi aku nggak bisa mengampuni. Baik, kalau kamu tidak bisa mengampuni, kamu hanya mau saja, itu sudah cukup. Ketika dia ulurkan tangannya salaman dengan penjahat itu, tiba-tiba apa yang terjadi? Dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga dari mulutnya itu secara jujur dia mengatakan, aku mengampuni dan memaafkan engkau. Dan singkat kata, penjahat ini jadi pendeta, saudara. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup ini, hasil peranan manusia yang mau dulu, dan Allah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Nah, saya akan buat perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Di sini kayaknya yang mendengar dan yang melihat video ini ada banyak orang yang sudah pelayanan. Nah, saya coba untuk mengumpulkan beberapa hal yang untuk membedakan supaya kita jangan sampai sia-sia dalam pelayanan kita. Ada 7 paling enggak. Melayani Tuhan, bedanya dengan melayani pekerjaan Tuhan adalah, kalau melayani Tuhan kita pertama-tama kita melakukannya dengan motivasi karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kan kita mau melayani Tuhan, kita hamba dan dia adalah Tuhan. Kalau melayani pekerjaan Tuhan itu kita melakukannya dengan motivasi untuk mendapatkan nafkah atau berkat. Kebanyakan seperti itu, kayak pekerjaan, kayak pindah profesi begitu. Nah, kedua, melayani Tuhan itu kita hanya memikirkan kesetiaan dan tetap berusaha mengerjakan itu adalah pelayanan. Walaupun nampaknya kurang berhasil seperti yang kita mau. Kalau melayani pekerjaan Tuhan, kita hanya fokus memikirkan kesuksesan, maka itu adalah disebut sebagai satu pekerjaan. Yang ketiga, kita melakukannya meskipun tidak pernah ada yang berterima kasih dan tidak dikenal. Yang ketiga, melayani pekerjaan Tuhan, kita berhenti melakukan sesuatu karena tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Di sini kalau ada yang nggak diterima kasihin, terus dia nggak pelayanan lagi, maka saudara bukan sedang melayani Tuhan, tapi melayani pekerjaan Tuhan. Saudara mesti bertobat. 4. Kita semua semakin menikmati apa yang kita lakukan kalau kita melayani Tuhan, tapi kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kita sulit menikmati apa yang kita lakukan. Kebanyakan seperti ini. Yang kelima, kita terus melakukan meskipun dikritik habis-habisan dalam melayani Tuhan, tapi melayani pekerjaan Tuhan itu, kita akan berhenti melakukannya atau keluar bila dikritik. Nah, yang keenam dan yang ketujuh itu adalah melayani Tuhan itu nggak dibatasi oleh tempat dan waktu. Tapi melayani pekerjaan Tuhan itu banyak yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Kalau di luar gereja, dia pikir bukan melayani Tuhan. Ya, dia bekerja mencari uang. Padahal itu juga bagian dari pelayanan dia. Ya, kalau bukan hari Minggu, dia pikir bukan pelayanan. Ya, padahal itu bagian dari hidupnya mereka. Nah, saya akan masuk ke dalam rincian daripada upah dan kerugian tadi. 1 Korintus pasal yang ketiga, saudara, ayat 14 dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang itu tahan uji, ia akan mendapatkan apa? Upah. Jadi ketika orang percaya dia membangun kehidupan rohaninya memperkenan Tuhan, dan juga dia bagaimana dia pelayanan dengan baik, motivasinya baik untuk Tuhan, maka dikatakan dia seperti orang yang membangun di atas emas, perak, batu permata, dan perak. Dan orang seperti itu akan mendapatkan upah. Saya punya satu ayat, saudara, ya, di Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Paulus dia pernah berkata, dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat. Kata apapun itu artinya tidak hanya dalam konteks di lingkungan tempat gereja saja. Ya, jadi apapun, bukan hanya jadi WL, bukan hanya asyir, bukan hanya berkhotbah, tapi apapun yang kamu kerjakan di tempat pekerjaan kamu, di toko, di tempat kamu sekolah, di tempat kamu kuliah, di mana kamu tinggal, apapun juga, apa saja, luas sekali artinya. Saya boleh tambahkan bukan hanya apapun, dimanapun juga, dengan siapapun juga, yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan mendapat bagian yang ditentukan bagi kamu sebagai upah. Nah, perhatikan ada upah. Kristus itu adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi selama di dunia ini, kita sebenarnya kita punya misi
membangun hidup memperkenan Tuhan dan juga melayani Tuhan. Nah, lalu saudara, di ayat yang ke-15, ada beberapa orang Kristen, ada sekelompok orang Kristen juga yang tidak mendapatkan upah, alias kehilangan upah, kesempatan mendapatkan upah sudah hilang. Perhatikan ayat yang ke-15, jika pekerjaannya terbakar, karena pekerjaan yang dibangun itu adalah pekerjaan yang tidak punya nilai yang tinggi sekali, ya, yang digambarkan seperti kayu, rumput kering, ini ada level-levelnya nih, dan jerami. Jerami nggak bisa dipegang, ya. Ada orang kan yang motivasinya nggak karuan begitu, ada yang masih mending, ada yang ya lumayan lah, tapi kategorinya sama, nggak punya nilai. Dikatakan jika pekerjaannya terbakar, dia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, saya akan buat skema seperti ini, ya. Ada gambarnya, saudara bisa lihat, ya. Orang percaya yang sedang membangun, ada orang yang percaya yang berhasil membangun kehidupannya secara rohani, dia bertumbuh, ada juga yang bantet atau stagnasi, nggak bertumbuh. Nah, orang yang bertumbuh itu diumpamakan seperti orang yang membangun di atas emas, perak, batu permata. Tapi orang yang tidak bertumbuh, orang yang bantet dalam kekristenannya, orang yang berjalan di tempat, ya, tidak berkembang hidupnya, tidak bertumbuh, itu digambarkan seperti orang yang membangun di atas kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, orang yang membangun di atas emas, perak, batu permata itu mendapatkan upah, dan sebaliknya orang yang tidak bertumbuh dalam Kristen, orang yang salah membangun dengan bahan-bahan yang tidak bernilai, itu menderita kerugian. Saudara mau pilih yang mana? Orang yang ditolak menang atau orang yang ditolak menerima mahkota atau pahala atau upah, itu digambarkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27 juga. Ya, kalau saudara lihat di situ, ya, ini dalam konteks pertandingan, ya. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, banyak orang yang berpikir, banyak orang yang menginjil, tapi diri sendiri belum diselamatkan. Nah, kata ditolak di sini bukan berarti ditolak masuk neraka, bukan. Dalam bahasa Yunaninya adikumos. Adikumos itu berarti tahan uji, tidak tahan uji, atau tidak berguna. Jadi ada orang-orang Kristen yang melakukan sesuatu di dunia ini, saudara, nggak berguna. Pelayanannya juga nggak berguna, banyak kecurangan, banyak kemunafikan, ya, banyak kebohongan yang terjadi. Jadi seperti dia membangun kehidupan dan pelayanannya seperti dari kayu, rumput kering, dan jerami. Bahasa kerennya dalam pertandingan itu didiskualifikasi, ya, dinyatakan dia tidak memenuhi persyaratan dalam pertandingan, dinyatakan dia curang, atau dinyatakan dia itu kalah atau ditolak untuk menang. Nanti akan terjadi di Bema. Banyak orang Kristen yang ditolak untuk menang, ditolak untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan mahkota. Ya, kita sering mendengar, ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan karena jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, dalam hal ini dia menderita kerugian karena apa yang dilakukan berpuluh-puluh tahun di dunia ini dalam konteks kekristenannya dia, ya, baik hidup maupun pelayanan, itu menjadi sia-sia karena ditolak, didiskualifikasi, tidak dinyatakan sebagai orang yang menang. Mengakhiri khotbah ini, saudara, paling tidak bentuk upah ini dikasih tahu sama Paulus ada beberapa hal. Ya, pertama-tama, saudara harus tanamkan dalam diri saudara bahwa saat orang percaya itu akan berbeda di sorga dengan orang percaya yang lain. Ya, satu orang percaya itu akan berbeda, bukan jenis kelamin yang berbeda, tapi ada 3 hal yang membedakan. Pertama-tama ditulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 40-42 sampai 42 dikatakan tentang tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan yang satu yang dimiliki satu orang percaya dengan orang yang percaya lain, ini akan berbeda. Ya, perhatikan ayat 40. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada tubuh kemuliaan duniawi. 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. 42. Demikian juga halnya dengan kebangkitan orang mati. Nah, kalau nanti sudah dibangkitkan dan mendapatkan tubuh, dikatakan tubuh kebangkitan ini berbeda-beda kemuliaannya. Ada yang digambarkan kemuliaan bulan berbeda dengan kemuliaan matahari. Kemuliaan bintang yang satu juga berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Tuhan hanya mengatakan seperti ini. Jadi nanti kita
yang pasti kita akan melihat perbedaan kemuliaan yang satu berbeda dengan kemuliaan orang Kristen yang lain. Yang kedua, dalam hal mahkota. Nah, ini saya sedikit tidak mendapatkan banyak informasi dari Alkitab. Ya, kalau satu mahkota kita bisa masuk akal. Kalau kita dapat 4 mahkota, masa mahkotanya dijunjung begitu? Ya, kita ngeblank dalam hal ini. Kita hanya bisa membayang-bayangkan saja kira-kira dapat mahkota itu seperti apa. Ya, tapi yang jelas ada banyak mahkota yang ditulis dalam Alkitab yang kita sebutkan tadi yang akan diberikan sebagai penghargaan kepada orang percaya. Nah, suatu kali saudara, ini melenceng sedikit tapi sedikit memberikan informasi kepada kita. Suatu kali ada orang katanya yang mendapatkan penglihatan. Ya, penglihatan, karunia penglihatan. Nah, dia melihat saudara bahwa Paulus itu sudah pernah lihat ya, ada cahaya, ada lingkaran cahaya di sini ya, digambarkan sebagai orang kudus. Nah, suatu kali Paulus dilihat dia punya lingkaran cahaya ini seperti mahkota. Ini ada 4, saudara. 1, 2, 3, 4. Banyak sekali. Nah, itu gambaran daripada prestasi hidup dan pelayanan Paulus. Tapi di saat yang sama, ketika dia melihat ada Rasul Yohanes, Rasul yang dikasihi Tuhan, dia punya lingkaran cahaya itu ada 5, lebih banyak. 1, ada 5, saudara. 2, 3, 4, 5. Nah, walaupun ini mungkin bukan kebenaran, tapi paling tidak kita mendapatkan bocoran sedikit. Paling tidak Tuhan punya cara dalam dia menampilkan nanti, saudara, bukan hanya dalam bentuk tubuh kemuliaan yang berbeda, tapi juga dalam bentuk mahkota yang diberikan secara berbeda satu dengan yang lain. Saudara mungkin pernah dengar ya, ada pendeta yang protes masuk surga ketika ada nenek-nenek yang jadi jemaatnya, yang dilihatin kalau waktu dia khotbah dia tidur terus. Kadang-kadang dia khotbahnya coba dikeraskan volumenya supaya nenek ini bangun, tapi nenek ini nggak pernah bangun. Nah, ketika nenek ini sudah cukup umur dan dia sudah meninggal, saudara, nggak lama lagi juga pendetanya meninggal. Nah, ketika masuk surga, nenek ini mendapatkan mahkota yang bagus sekali. Sebagai gembala sidangnya, tentu dia sebagai hamba Tuhan, dia sangat senang sekali, saudara. Dia membayangkan kalau nenek sebagai jemaatnya saja mahkotanya begitu indah dan bagus, maka dia sebagai orang yang melayani neneknya itu, apalagi neneknya kan prestasinya nggak ada di gereja, ya, dia hanya tidur terus. Pasti dia punya mahkota yang lebih bagus dan indah daripada nenek itu. Nah, ketika dia terima mahkota, dia kaget karena mahkotanya lebih buruk dan tidak sebagus nenek itu. Nah, dia coba protes kepada malaikat yang sudah dikasih jatah oleh Tuhan Yesus memberikan mahkota itu. Nah, dia bilang begini, ya, loh, malaikat tahu gak itu dia suka tidur di gereja? Terus malaikat mengatakan, janganlah kamu meremehkan manusia dari penampilan yang kamu lihat saja, ya. Iya, tapi dia tidur, kamu tahu kan? Katanya, kenapa nenek ini mendapatkan mahkota lebih bagus daripada saya? Malaikat ini memberitahukan, dia sebenarnya nggak tidur di gerejamu, itu sebenarnya dia adalah orang yang mengasihi engkau. Dia adalah satu-satunya orang yang tekun berdoa untuk pelayanan kamu. Lihat, dari awal kamu khotbah sampai terakhir khotbah, dia selalu berdoa, dia tundukkan kepala. Kamu diurapi sama Tuhan, karena Tuhan mendengar doa daripada nenek-nenek ini. Hah? Dia bilang. Ya, saudara, ini hanya cerita sedikit, tapi kira-kira nanti di sorga juga akan ada perbedaan. Satu mahkota, satu orang yang dikasih mahkota dengan mahkota yang lain. Dan yang ketiga, masalah job desk yang berbeda. Job desk ini adalah pembagian tugas atau masalah kepercayaan. Saudara bisa perhatikan ya, Lukas pasal 19, orang yang diberikan 1 mina, dikatakan ada orang yang berhasil mengembangkan 5 mina. Ada yang berhasil mengembangkan 10 mina. Nah, yang bisa menghasilkan 5 mina, minanya dikasih kepada dia, jadi hak milik dia, dan plus dia disuruh memerintah atau menguasai 5 kota. Yang 10 mina dikasih job desk lebih besar, yaitu 10 kota. Jadi di kerajaan sorga kita tidak hanya menyembah Tuhan saja, menyanyi saja, hanya ibadah saja. Tidak, bentuknya kita mengasihi Tuhan dalam kerajaan sorga itu kita bekerja seperti langit dan bumi yang lama ini, ya. Tapi kita bekerja nanti untuk Tuhan. Makanya dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 dikatakan orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, maksudnya di dunia ini kan perkara-perkara kecil, maka dia juga akan dipercaya juga dalam hal-hal yang besar nanti. Saudara, mari kita membuka hati dan membuka pikiran, membuka kesempatan Tuhan bekerja lebih lanjut daripada hidup kita. Satu ayat terakhir, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Maka sekarang anak-anakku tinggal dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kebangkitannya. Suatu saat
ketika Tuhan Yesus datang dan kita diadili, ada banyak orang dikatakan di sini yang tidak berani, percaya, dan tidak pede, yang malu. Ya, mengakhiri khotbah ini saya mau cerita, saudara. Mungkin cerita ini banyak saudara sudah baca. Ya, suatu kali ada pendeta yang sedang mendampingi sahabatnya yang sedang sekarat di rumah sakit. Sahabatnya dari tadi menangis terus. Pendetanya coba menghibur dia, menghibur dengan cara, ya, jangan takut, kamu punya jaminan masuk surga, Tuhan Yesus mengasihi kamu dan sebagainya. Lalu dia mengatakan, bukan itu masalahnya. Aku sebenarnya tidak takut untuk mati. Tapi tahukah kamu bahwa aku sebenarnya malu untuk mati. Saya baru sadar bahwa banyak hal dalam hidup ini yang saya nggak bangun dari hal-hal yang punya nilai. Secara khotbah saya dari awal sampai habis diarahkan kepada apa yang kita buat di sekarang adalah kita mendapatkan upah. Tapi saya menyarankan kepada saudara, buatlah sesuatu untuk Tuhan, jangan karena upah, tapi karena kita mengasihi dan Dia layak dipuji dan disembah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita hidup berkenan dan kasih pelayanan yang terbaik. Sampai ketemu di Bema, di mana Tuhan memperhitungkan di panggung penilaian kepada kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami. Kiranya Kau memberkati firman ini, dan firman ini bisa dilakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan. Kemuliaan-Mu hanyalah bagi kemuliaan-Mu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengucap syukur untuk hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama dan kita boleh sudah mendengarkan kebenaran firman yang sudah dibagikan oleh hambanya. Sebelum kita berdoa syafaat, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pagi hari ini, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini." Mari kita berdoa bersama-sama. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang agung dan mulia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bisa bertemu, bersekutu bersama-sama kembali pada ibadah pada pagi hari ini. Walaupun secara online kami tetap percaya kasih Tuhan mengikat kami satu dengan yang lain. Biar dari rumah-rumah satu persatu Tuhan, ada kasih Tuhan yang mengalir di tengah-tengah keluarga yang sedang beribadah pagi ini. Kami percaya hadirat Tuhan dan berkat Tuhan mengalir dalam setiap rumah tangga jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Secara khususnya Tuhan kami berdoa, sebagaimana firman-Mu ya Tuhan, Engkau melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Terjadi kekacauan di tengah bangsa ini, terjadi krisis di tengah bangsa ini, terjadi hal-hal yang mencekam dan mentakutkan Tuhan di tengah bangsa ini sehubungan dengan pandemi. Sungguh kami melihat, sungguh Tuhan, pemerintah menyatakan keadaan darurat di mana-mana. Pemerintah sendiri Tuhan seolah-olah ya Tuhan tidak mampu bertindak dalam situasi kondisi seperti ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada pagi hari kami berdoa mewakili rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa sebagai umat-Mu yang percaya di Indonesia. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Sekiranya ada dosa yang sudah kami perbuat, sekiranya ada pelanggaran, ada pemberontakan, ada hal-hal yang jahat yang sudah kami lakukan, atau bangsa ini sudah kami lakukan, atau rakyat Indonesia sudah lakukan, kami berdoa Tuhan yang sudah menyakiti hati Engkau. Pada siang hari ini kami berdoa Tuhan, biar kami boleh merendahkan diri sujud kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berbelas kasihan bagi bangsa ini, Engkau menyatakan kemurahan bagi bangsa ini, agar bangsa ini boleh mendapat pemulihan, bangsa ini boleh mendapat kesembuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa yang dinaikkan dari rumah-rumah jemaat Tuhan yang ada di Rosipina Tuhan pagi ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami boleh beribadah, oleh karena kami boleh menanggung beban, kami boleh bersyafaat bagi bangsa ini. Kami menaruh pengharapan kepada Engkau. Engkaulah yang satu-satunya yang dapat kami andalkan. Tidak ada yang dapat menghentikan daripada virus ini. Tidak ada yang dapat menghentikan dan tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, kami mohon pertolongan dari Engkau. Kami mohon belas kasihan, kemurahan dari Engkau. Sekiranya mungkin biar Tuhan halaukan virus ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menghentikan pandemi ini, dan kiranya Tuhan mengizinkan bangsa ini kembali masuk kepada situasi yang normal Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami sadar kami penuh keterbatasan, pemerintah penuh keterbatasan, kemampuan kekuatan yang ada pun penuh keterbatasan. Bahkan vaksin pun yang sudah dilakukan, yang sudah bagi 16 juta seluruh rakyat ini sudah divaksin, itu juga tidak menjamin Tuhan akan tidak terkena kembali virus ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar semua mata memandang kepada Engkau, mohon belas kasihan kepada Engkau. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat diandalkan, hanya Engkau satu-satunya yang berdaulat, yang sungguh mengendalikan situasi dan kondisi ini. Biar kiranya Engkau mendengar seru doa permohonan kami bagi presiden kami, tenaga kesehatan yang semakin kurang, ada banyak sudah meninggal. Biar Tuhan memberkati dan melindungi mereka sekalian, agar mereka terluput dari segala sakit penyakit ini, agar mereka terhindar dari segala virus ini. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka, dan perlindungan yang daripada Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga merendahkan diri, mohon belas kasihan dan pertolongan untuk saudara-saudara kami yang terpapar oleh kena sakit penyakit ini. Untuk saudara-saudara kami hari ini sedang isoman, saudara-saudara kami yang tidak mendapat perawatan dari rumah sakit, saudara-saudara kami yang sulit mendapatkan pengobatan, saudara-saudara kami ya Tuhan tidak mendapatkan pengarahan dari dokter, makan pengarawatan dari dokter. Kami berdoa bagi mereka sekalian, biar Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Kiranya Tuhan melawat mereka, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, kiranya Tuhan mengangkat segala sakit penyakit mereka, dan kiranya Tuhan mengampuni segenap dosa kesalahan mereka, sehingga mereka mendapat pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berucap syukur saudara-saudara sudah sembuh dari sakit penyakit ini. Biarlah lewat kesembuhan ini mereka menyadari bahwa bukan karena obat atau bukan semata-mata kekuatan mereka, tapi mereka menyadari semuanya karena pertolongan dan kemurahan Tuhan yang mereka boleh alami. Apapun agama mereka, apapun status mereka, apapun kedudukan mereka, biar seluruh rakyat Indonesia boleh merendahkan diri di depan Engkau, boleh sungguh-sungguh Tuhan mengagungkan Engkau, boleh sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau. Lewat pandemi ini kami percaya nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang boleh bertobat, banyak orang berbalik kepada jalan yang benar, dan kami yakin dan percaya Tuhan, gereja-gereja Tuhan melewati pandemi ini akan sungguh-sungguh Tuhan melihat, akan menyaksikan Tuhan bagaimana jiwa-jiwa baru boleh diselamatkan, bagaimana jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan boleh berbalik kepada jalan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan akan terjadi penuaian dari setiap gereja, akan terjadi penuaian pertobatan nasional di tengah bangsa ini. Bapak terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan sepanjang bulan ini yang bertemakan hidup yang berkualitas, hidup anak Tuhan yang berkualitas. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan yang setia dari awal bulan sampai dengan akhir bulan ini. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati para hamba Tuhan yang sudah berkhotbah dengan setia. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan jatuh dengan sia-sia, tidak akan jatuh di tempat yang tidak benar, tapi akan jatuh di tanah hati yang baik. Tuhan, kami merindukan Tuhan agar jemaat Rosipina boleh bertumbuh, semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan semakin meyakini bahwa hidup yang berkualitas ada berdiri di atas pondasi Yesus Kristus, mengikuti teladan dan cara hidup Yesus Kristus, mengikuti ajaran-ajaran kebenaran daripada Yesus Kristus, dan mengikuti contoh teladan yang Engkau tunjukkan, sehingga sehidup umat Tuhan menjadi hidup yang berkualitas, hidup yang memiliki dampak, hidup yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat ini, sehingga peran gereja, peran anak-anak Tuhan sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa pembaharuan dan pemulihan di tengah bangsa ini, terutama habis pandemi ini. Biar gereja-gereja Tuhan sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman Tuhan sepanjang bulan ini, jemaat Rosipina, simpatisan, bahkan yang menonton secara streaming Tuhan YouTube, mereka juga akan diberkati oleh Tuhan, dibangun menjadi bangunan yang kuat dan kokoh, menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani, pribadi-pribadi Tuhan yang dibentuk lewat masa pandemi ini menjadi pribadi-pribadi yang teguh dalam iman, keyakinan, percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi ini, untuk berkat Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan dan kami alami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang siap menerima berkat Tuhan, saudara boleh mengedangkan kedua belah tangan saudara. Kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dan kecintaan daripada Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara sampai kita dijemput sebagai mempelainya, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Semua yang terbaik
Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.